Barang siapa marah, tidak hanya membunuh yang harus dihukum, tetapi yang marah. Orang marah itu tidak kelihatan. Diam sambil senyum. Titenan ya, bisa ini. Sambil senyum. Tapi hati kita itu marah. Nah ini kan, jadi apa yang utama dalam hidup iman kita adalah hati. Apa yang keluar dari hati, itulah yang dapat membuat kita baik dan menajiskan kita. Maka kita perlu waspada akan hati. Terus bagaimana caranya sadar waspada akan apa yang bergerak dalam hati kita? Harus setiap hari punya waktu hening. Hening itu bukan diam loh ya. Diam itu bisa hening, bisa tidak. Diam tapi, kenapa begitu ya? Awas ya nanti kalau itu ulang lagi, titenon. Ini tidak hening. Hening itu berarti apa yang kita renungkan itu tenang gitu loh. Lalu dengan tenang kita bisa memikirkan, merenungkan, meyakini apa yang perlu kita buat selanjutnya, apa yang perlu kita perbaiki. Nah, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, hati merupakan inti penghayatan dari iman. Maka setiap hal yang kita lakukan secara lahiriah perlu dihayati, perlu dibatinkan, perlu disertai dengan kesadaran akan ini. Nah, mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita melihat hati kita masing-masing. Apakah setiap hal baik yang kulakukan sungguh-sungguh kita hayati dengan hati juga. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kumpulkanlah kami bersatu dengan Putra-Mu, dan yakinkanlah kami bahwa kebijaksanaan-Mu lah yang akan menyelamatkan dunia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu ketika, Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja,
Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang Engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani Engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan kepadaku sedemikian, hingga Ia mendudukan Engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka Ia telah mengangkat Engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan dan lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidaklah goyah. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan, Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan-tangan orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Adalah kebenaran, kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, 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 Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, Yesus terus menekankan bagaimana kita perlu sadar akan apa yang berdinamika, bergejolak dalam hati kita. Maka nanti kalau lebih dalam lagi, barang siapa marah tidak hanya membunuh yang harus dihukum, tetapi yang marah. Orang marah itu tidak kelihatan, ya kan? Kalau bisa marah,
diam sambil senyum. Titenono ya, bisa ini. Sambil senyum, tapi hati kita itu marah. Nah ini kan, jadi apa yang utama dalam hidup iman kita adalah hati. Apa yang keluar dari hati, itulah yang dapat membuat kita baik dan menajiskan kita. Maka kita perlu waspada akan hati. Terus bagaimana caranya sadar waspada akan apa yang bergerak dalam hati kita? Harus setiap hari punya waktu hening. Hening itu bukan diam loh ya. Diam itu bisa hening, bisa tidak. Diam tapi, kenapa begitu ya? Awas ya nanti kalau itu ulang lagi, titenono. Ini tidak hening. Hening itu berarti apa yang kita pikirkan pun, apa yang kita renungkan itu tenang gitu loh. Lalu dengan tenang kita bisa memikirkan, merenungkan, meyakini apa yang perlu kita buat selanjutnya, apa yang perlu kita perbaiki. Nah, setiap hari yang utama adalah orang punya saat hening. Orang punya saat teduh, mau sebut saat teduh atau apa, kalau sibuk ya bukan saat hening namanya. Tapi hening itu berarti menghentikan, yaitu minimal menghentikan semua aktivitas. Satu, ya, menghentikan semua aktivitas. Goreng lapas semua berhenti. 5 menit lalu diam. Diam itu tenang. Biasanya orang terbantu dengan memejamkan mata sebentar. Lalu mulai, nggak usah 1 titik lah, nggak usah. Tetapi tenang mengikuti ritme nafas seperti biasa, tenang, santai, rileks. Lalu orang mulai menyadari, iya, apa yang sudah tak buat ya? Oh, tadi itu ini. Jadi menyadari apa yang sudah dibuat itu langkah pertama untuk orang bisa hening. Lalu yang kedua, menerima apa yang sudah dibuat, entah itu yang baik, entah itu yang jelek. Menerima itu dalam arti tidak sibuk dengan yang sudah terjadi. Yang baik yang dilakukan, dipuji orang, enak ya, seneng ya, tadi dia muji saya. Ini tenggelam dari situ, ini nggak hening lagi nanti. Lalu kalau orang itu tenggelam pada pengalaman-pengalaman buruk, kenapa tadi kok saya dimarahi? Wah iya, dia yang salah itu, harusnya bukan saya nih, harusnya kan orang, itu harusnya guru itu loh. Jadi tidak lagi hening, tapi sibuk lagi. Menerima itu berarti mengingat, lalu ya, ini bagian hidupku. Diterima lagi, Tuhan ampunilah aku, dibawa dalam doa, menjadi bahan doa. Setelah orang menerima, lalu mulai tenang. Setelah tenang, lalu belajar sabar dengan diri sendiri. Sabar itu dalam arti apa? Iya ya, aku kok bodoh ya gitu ya, aku kok mudah marah ya, diterima. Lalu orang mulai tenang, dalam arti mulai tidak meloncat-loncat pikirannya, lalu tenang, 1-2 menit saja, hening dulu. Nah, lalu mulai, ya kalau mau tutup Bapak kami juga boleh, tutup doa apapun boleh, mulai membuat setiap hal dengan sadar. Tanda sadar juga dengan tenang, maka saya selalu mengajarkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ngopo tuh Romo kok alon-alon ngono kuwi? Ngopo kok pelan-pelan gitu tuh? Bukan Romo iki muda tapi bersemangat tua, bukan itu. Tetapi dengan tenang itu akan mengheningkan seluruh indera kita. Kalau dengan tenang kita hening, apa yang kita buat yang fisik ini hening akan apa istilahnya? Memasukkan dengan pelan-pelan apa yang membatinkan apa yang kita buat secara fisik. Kalau orang tuh makan dengan tenang, dikunyah dengan tenang, dia akan merasakan. Maka itu terapi sebenarnya. Kalau mau, ya itu caranya untuk hening. Lalu pelan-pelan nanti, ya maka itu perlu sabar. Tidak bisa 1-2 bulan selesai, 1-2 tahun selesai. Perlu terus-menerus dengan tekun kita buat. Lalu menjadi ritme hidup kita setiap hari. Lalu nanti pelan-pelan kita akan sadar akan apa yang sedang bergerak dalam hati kita. Sekarang coba kita yakini dulu apa yang mau kita buat. Apakah jenengan mau ikuti usul saya, terserah. Tetapi yang jelas, punyailah saat hening, supaya kita ini waspada. Apa yang bergerak di dalam, dan apa yang bergerak di dalam itu biasanya menggerakkan secara fisik kita di luar. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan
hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena telah menerima hidup baru berkat Yesus Putra-Mu. Semoga semua orang dapat mengalami daya pengakuan mereka akan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.